Budaya. Halo, selamat siang Sobat Budaya. Di hari ini kita sudah berada di lokasi yaitu di Anjungan, Bali, posisinya di Taman Mini Indonesia Indah. Dan kita sudah kedatangan bintang tamu yang bernama, boleh diperkenalkan Pak namanya? Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imadi Sudarta, Pemandu Anjungan Bali. Ya, hari ini saya ada beberapa pertanyaan nih Pak mengenai budaya-budaya Bali. Nah, yang pertama itu bisa nggak sih dijelaskan secara singkat apa sih makna utama hari-hari suci Bali itu, kayak misalkan Nyepi ataupun Galungan dan Kuningan bagi masyarakat Hindu Bali, Pak? Untuk hari raya ya, Ya. di hari raya Galungan, jadi sebelum hari raya Galungan itu ada namanya Sugihan Bali, Sugihan Jawa itu ya, Ya. prosesnya itu ya. Terus ada proses penyekaban namanya. Lanjut ke topik utamanya di hari raya Galungan untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dharma itu artinya selama proses hari raya Galungan itu kita harus bisa menjaga amarah dan lain sebagainya ya. Nanti setelah hari raya Galungan 10 harinya lagi ada namanya hari raya Kuningan. Kuningan. Ya, Kuningan. Biasanya di hari raya Galungan itu para leluhur kita turun ke dunia ini, seperti itu ya. Itu dewa Pak atau Leluhur. leluhur? Ya. Leluhur Bali Mungkin apa? seperti ya dewa ya. Seperti apa Pak? Leluhur itu biasanya ibaratnya seperti dewa gitu mungkin ya. Oh. Nah, jadi beliau turun dan bisa ada di sekitar kita gitu sih. Makanya Itu- jangan sampai kita lupa dengan leluhur. Itu kalau untuk Galungannya sendiri itu. Galungan, Pak. ya. Kalau untuk Nyepi itu ada ini, Lanjut ke di Kuningan itu ya, ya. merayakan Kuningan sebelumnya itu ada namanya penyajan, sama kayak Galung tadi ya, ada Oh, iya. penyajan, ada penampahan tuh memotong babi, bikin lawar seperti Oh, itu ya. Purianya lah. Koreanya. Di Kuningan juga begitu. Sebelumnya itu namanya penyajan, penampahan, baru raya Kuningan. Tapi tidak boleh lewat dari jam 12 Oh, ke sembahyang. 12 malam apa 12? Siang. Oh, siang. Setelah itu ada Umanis, Manis. ya Umanis Galungan, Umanis Kuningan, dan ada Paing Galungan, Paing Kuningan. Oh, banyak macam. Masih ada gitu, Pak. proses lagi. Turunan-turunannya Ya. banyak ya. Dan di hari raya Nyepi itu prosesnya juga sama ya. Sama. Namanya melasti, penyucian itu ya. Terus tawur kesango. Itu apa tuh? Jadi tawur kesango itu macaru besar namanya. Ada pembersihan besar, kosmos ya, pembersihan. Baru di hari raya apa namanya, memperingati hari Nyepi itu ya. Iya, Nyepi. Jadi catur berata penyepian, ada 4 ya. Apa aja itu Pak? Amati geni, tidak menyalakan api. Tidak menyalakan api, Amati karya, tidak bekerja. tidak bekerja. Amati lungan, tidak bepergian. Iya. Satu lagi amati lelanguan, tidak beraktivitas atau ke mall istilahnya. Oh, Lungan artinya bepergian. Besoknya baru ngembak geni baru boleh. oh baru boleh. Ini baru boleh menyalakan lampu beraktivitas. Tapi ada nggak sih Pak tujuan dari heningnya Nyepi itu bagi masyarakat Bali? Tujuan itu ya untuk introspeksi diri. Introspeksi diri. Berarti di hari penyepian itu semua rakyat Bali atau masyarakat Bali itu Iya. introspeksi diri Pak. Oh. Makanya di situ ada namanya mejapo atau berpuasa kan. Iya. Kalau bisa 24 jam. Oh, 24 jam. Oke, kan di Bali tuh banyak rangkaian upacara pendukung Pak sebelum hari raya, kayak seperti melasti, terus ada taur kesanga, sama ngerupuk atau ogoh-ogoh. Apa peran masing-masing dari upacara tersebut Pak? Kalau ogoh-ogoh kan simbolnya butakala ya. Iya. Bisa ogoh-ogoh raksasa dan lain sebagainya. Kalau taur kesanga tuh apa Pak perannya? Itu tuh sama atau gimana?
penyucian mikrokosmos ya antara Buana Alit dan Buana Agung. Untuk cerita lebih dalamnya mengenai apa itu Bali atau juga adat-adat dari Bali itu tersendiri atau apa setelah iklan-iklan yang satu ini. Sobat Budaya. Oke, selamat siang Sobat Budaya, balik lagi nih bersama saya Riko dan ada narasumber saya. Kali ini kita akan menanyakan lagi lebih dalam bagaimana sih seni-seni dari Bali itu tersendiri. Langsung aja kita tanyakan kepada Bapak siapa tadi? Imade Sudarta. Bapak Imade Sudarto. Nah, Pak, apa sih yang ngebuat seni Bali itu baik tari atau musik maupun rupa memiliki identitas yang kuat dan berbeda dari daerah lain? Ya, mungkin sejak zaman dahulu ya, zaman leluhur udah kita diturunkan tradisi seperti itu ya. Harus kita untuk generasi muda juga bisa meneruskan. Kalau di Bali itu kan ada namanya tiga tarian ya. Tiga tarian. Nah, yang pertama tari wali. Tari wali. Itu untuk mengiring upacara keagamaan seperti di pura, di Brajan sini ya. Ya, Itu sakral. sakral. Ada namanya tari sangyang, tari rejang, ya dari topeng pajaga untuk mengiring upacara ya. Oke. Selanjutnya tari bebali, Tari bebali. ya, Itu masih gimana, Pak? di tengahnya, Oh, di tengahnya masih tempat itu. upacara keagamaan ya. Itu ada tari barong, tari baris tunggal, Iya, iya, iya. celonarang, tari pendet. Selanjutnya tari bali-balihan yang ketiga ya. Itu umum ya, Hmm. seperti tari kecak, Oh, cak kecak. boksir. Oh, Ada tarian juga mengambil filosofi flora dan fauna. suara apa? Ya, ada namanya tari Sekar Jepun. Ada di daerah Bali Barat ya, tari Sekar Jepun dengan menggunakan musik jegog. Iya. Jadi menggunakan bambunya gede-gede ya. Jadi suara tung dung 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 tung dung 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 tung dung dung gede. Kayak gini bukan, Pak? Kayak Bukan, kalau ini pelegongan namanya. Plegong. Terus tarian flora dan fauna itu kan ada tari Manuk Rawo, Iya. tari Panji Semirang, tari kupu-kupu, cendrawasih, banyak lagi. Oh, banyak berarti ya, Pak, Banyak. kalau Ya. tarian Tari di Bali. tenun juga ada. Oh, tari tenun ada. Tenun. Itu ada iniannya sendiri nggak sih, Pak? Kayak misalkan tari kecak khusus hari apa gitu, nyambutan hari apa? Bisa juga di pentas seni bisa. Oh, Di Taman Mini juga ada kalau mau. Nanti tanggal 29 ada. Tanggal 29. oke. Lanjut, Pak. Bagaimana sih seni Bali itu berperan sebagai media untuk melestarikan nilai-nilai adat dan spiritual di masyarakat? Nah, kalau seni tradisi itu ya istilahnya udah mendarah daging ya. Iya. Karena dari zaman masih sekolah SD sudah diajarkan bermain musik, bermain tari, sudah melekat lah. Iya. Jadi emang nilai-nilai adat sama spiritual di Ya, masyarakat tuh ada udah kaitannya ya. gimana itu, Pak, peran dari seni Balinya? Peran itu ya biasanya apa ya? Misalnya ada upacara keagamaan atau pentas seni itu ya. Bisa apa namanya? Anak-anak jika ikut berperan Iya. atau pemerintah juga mendukung seperti itu. Berarti peran pemerintah maupun anak-anak tuh emang sangat berarti Iya, banget sama. buat melestarikan budaya Melestarikan. Bali ini, apa ya? Kita juga di sini Ya, ikut apa namanya menari kecak itu ya, iya. Buat melestarikan. melestarikan. Dan juga orang luar Bali juga senang seni itu. Seneng buat sama Ya, seni. Kan di Bali pun kecak banyak banget kan, Pak. Iya. Antusias semuanya. Apa sih pesan Bapak kepada generasi muda Bali untuk terus mencintai dan melestarikan budaya Bali? Ya, untuk generasi muda, untuk kedepannya ayolah kita belajar bersama-sama ya untuk melestarikan budaya. Kalau bukan kita siapa lagi ya, Iya. seperti itu ya. Apalagi dah terkenal di mancanegara ya. Jadi ya kayak tadi dah mungkin udah dari kecil udah diajarkan bermain musik, menari gitu ya. Ya jadi sudah melekat. Kalau misalkan ada nggak sih tantangan utama bagi masyarakat Bali tuh untuk mempertahankan adatnya atau upacara tradisionalnya tuh? Tantangan sih nggak ada ya, cuman
itu ya namanya bergotong royong kebersamaan ya. Tantangannya sih nggak ada sih. Kalau tantangannya tuh nggak ada ya, tantangan kayak misalkan banyak nih apa pariwisata lain yang begitu besar itu. Berarti emang ya udah saling Memang tetap, bantu aja. iya saling bantu, tetap namanya umum gitu ya. Iya. Saling bantu, misalnya ini lain, ayo kita bantu. Dan di seni pun gitu juga. Kita udah ngebahas generasi muda tuh Pak, pesan-pesan Bapak terhadap generasi muda. Nah, saya tuh pengen menanyakan kayak sejauh mana sih generasi muda Bali itu terlibat dalam rangkaian kegiatan adat seperti pembuatan ogoh-ogoh sama persiapan galungan? Untuk generasi mudanya malah lebih semangat ya. Lebih semangat. Lebih semangat ya. Apalagi membuat ogoh-ogoh, wah luar biasa emang. Apalagi sekarang ogoh-ogoh itu seperti ada apa namanya teknologinya lah. Teknologi apa nih tuh Pak? Dia bisa dari tidur bisa berdiri, atau dia keren banget pokoknya. Oh itu Pokoknya tuh. generasi mudanya sangat berperan. Oh generasi muda tuh berarti emang bener-bener. Walaupun ada teknologi barunya tuh, tapi dari seninya emang. Berarti emang antusias buat generasi zaman sekarang tuh Iya. gede banget buat di ogoh-ogoh sendiri ya Pak. Itu tuh biasanya kalau yang bikin diri tuh teknologinya Bapak tahu nggak? Ada mesinnya sih gitu. Oh Iya. mesin. Apalagi yang ogoh-ogoh apa namanya yang diganyar yang begitu lah. Pernah lihat ya? Ya itu apa Nah, itu itu Pak? kan dari tumbuhan dipakai tuh ranting, dari tumbuhan. dari semak-semak. Apa namanya tuh ogoh-ogohnya tuh? Itu bentukan ogoh-ogohnya kayak gimana Pak? Masa bentukannya kayak iblis atau kayak hewan? Kayak apa ya, orang tua tapi ogoh-ogohnya kayak nyata gitu loh. Oh, segitu aja nih Sobat Budaya. Dari tadi kita udah ngomongin seputar adat tradisional dari Bali, terus juga sejarahnya gimana upacara-upacara adat Bali, terus juga pesan generasi muda buat terus iniin adat Bali. Mungkin di episode kali ini segitu aja buat Sobat Budaya. Jangan kemana-mana, terus juga jangan lupa melestarikan terus budaya di Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.